Nah, begini. Ini apabila ditarik tinggi, nah berebut begini ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Salam silaturahim, salam pertemanan, salam kompak selalu pada teman-temanku semuanya di seantero Nusantara tentunya ya. Oke, sebelum acara kita mulai atau sharing saya mulai, alangkah baiknya kita selalu bersyukur kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu diberi keberkahan, kesehatan, rezekinya banyak dan berkah. Dan teman-teman yang di sana jauh di seantero Nusantara, saya doakan pula semoga selalu diberi keberkahan, kesehatan, rezekinya banyak dan berkah pula. Oke, langsung saja kita akan lanjutkan sharing pada hari ini ya. Ini saya kedatangan motor Beat ya. Motor Beat ini itu ada keluhannya. Pasiennya itu tadi berkata ya, orangnya tadi sharing sama saya, Beatnya ini apabila ditarik itu berbuat pada saat RPM tinggi ya. RPM tinggi itu malah langsung turun RPM-nya, kan berebut jadinya. Jadi pada saat motor itu menyalip motor dari belakang, jas pada posisi gas full ya, throttle full ya, jas pada saat grip full itu malah motor ini menjadi drop, jas langsung mati. Apabila gripnya dikembalikan setengah malah bisa kembali, tapi pada saat grip itu full mentok malah motor ini menjadi down. Oke, apa yang menjadi penyebabnya langsung kita saja telaah, kita mulai, kita cari apa penyakitnya dan kita belajar bersama, sharing bersama kepada teman-teman semuanya. Ini bocil. Hehe. Oke, langsung saja kita akan eksekusi ya. Oke teman-teman, langsung saja kita akan periksa dan eksekusi ya. Saya kontak on dulu. Kita akan coba melakukan gas full ya, gas mentok ya. Bagaimana ini berebut atau tidak pada RPM tingginya. Nah begini, ini apabila ditarik tinggi, nah berebut begini ya. Apabila grip ini saya tarik full ya, itu malah berebut, tapi kalau setengah ini tidak. Parah. Oke begitu ya, itu ada keluhannya dari pasien. Apabila ini ditarik grip ini full malah berebut, kita akan coba lakukan cek dulu ya pada milnya ya. Kita akan cek apakah ada kedipan atau tidak. Nah, kita colok, nah, kita jumper. Oke, hijau sama coklat itu biasanya pada udah ya. Ini sudah kita jumper dan kita akan lihat ada milnya ini ada kedipan atau tidak ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah 8 kedipan adalah sensor TPS. Nah, ini ada beberapa penyebabnya ya. Satu, sensor TPS itu menjadi error adalah kemungkinan ada konslet atau hubungan shortcut, atau lagi pada throttle body ini kotor. Itu bisa jadi sensor TPS tidak bisa merespon untuk memberikan asupan bahan bakar ke injektor, itu kurang ya pada TPS-nya itu. Untuk hari ini ya, saya tidak akan melakukan pergantian pada sensor TPS, tapi saya akan bersihkan dulu di throttle bodinya sampai bersih. Itu biasanya begitu ya. Di sini itu kotor, jadi bahan bakar tidak masuk sempurna ke dalam ruang bakar. Dan nanti pada TPS-nya kita akan melakukan pengganjalan ya.
pengakalan ya, agar tidak mengganti pada sensor TPS-nya. Nah, itu ada satu trik untuk bisa mengembalikan performa di TPS tersebut menjadi normal kembali ya. Oke, kita akan buka dulu pada throttle bodinya. Kita akan bersihkan dulu, kemudian kita akan saya akan beritahu triknya bagaimana agar TPS itu bisa kembali normal seperti semula. Oke, setelah ini dibersihkan semuanya ya, kita jumper, kita lakukan reset pada milnya agar menjadi hilang. Oke, setelah selesai kita lepas pada throttle bodinya ya. Ini belum saya bersihkan, tapi nanti saya bersihkan. Kita akan berikan teorinya dulu ya. Sensor TPS apabila terjadi error, maka gas tersebut akan berpengaruh sekali ya pada tarian atasnya. Itu biasanya TPS itu error pada tarikan grip pol atas ya, RPM pol atas ya. Pokoknya bentuk pol seperti tadi ya, contohnya di video awal tadi ya. Apabila grip ditarik full penuh, maka motornya malah menjadi ngedrop RPM-nya itu. Nah, solusinya adalah kita harus ganti TPS. Karena apa? Setelah kita lakukan cek pada milnya, kita jumper pada DLC-nya, DLC ya, itu disitu DLC-nya sudah masih saya jumper, tapi belum saya reset ya. Setelah nanti kita bersihkan throttle body, kita benahi semuanya, dan itu sudah beres ya, langsung kita akan reset, hapus pada memori atau histori kesalahan agar pada ECM-nya itu tidak terbaca histori kesalahan lagi dan bersih dari semuanya. Oke, langsung saja. Ini adalah trik utamanya, kita tidak harus ganti TPS-nya. Nah, trik utamanya adalah pada saat grip ini ditarik, grip ditarik, otomatis di sensor TPS kan ada bagian ini ya, alatnya ini ya, ini naik turun sesuai dengan irama naik turunnya grip. Nah, ini adalah istilahnya apa ya, pembuka koin. Nah, koin ini berhubungan dengan TPS, dengan arus di TPS ini. Nah, begini. Kita tidak usah melakukan pergantian pada sensor TPS, tapi saya akan mengakali supaya sensor TPS tersebut bisa berfungsi normal kembali. Caranya adalah kita bersihkan dulu throttle bodinya nanti ya. Ini dibersihkan dulu sampai bersih. Penghubungnya atau gulbanya ini juga harus dibersihkan. Ini ada sedikit kerak-kerak menempel ya. Nah, kemudian pada bagian burungnya, pada bagian burung ini ya. Saya dekatkan lagi. Nah, pada bagian ini ya, kita bersihkan. Itu kan sangat kotor sekali, keraknya banyak sekali itu akan menghambat semburan atau kabut-kabut BBM yang masuk ke ruang bakar. Nah, itu harus kita bersihkan pakai cleaner dan bensin sampai kinclong ya. Oke, kembali ke intinya ya, dalam mengatasi TPS itu error. Begini, saya hanya menggunakan potongan selang bensin. Ini selang bensin ya, ini ukurannya kira-kira ya kurang lebih berapa ini ya, 5 cm kah? Nah, kurang lebih segitu ya. Nah, pada potongan selang ini saya akan pasang di bagian sini ya. Nah, tujuannya apa? Nanti saya akan terangkan. Kita akan pasang dulu. Saya akan pasang dulu ya. Lah, begini. Nah, ini kan mengurangi jarak. Nah, jarak begini ya. Tidak sampai mentok. Karena apa? Tujuannya itu adalah begitu mengganjal agar ini kalau saya bilang kenop aja ya. Kenop gasnya itu, begini, tidak mentok. Karena tadi pada saat grip itu ditarik full, motornya kan ngedrop RPM-nya. Nah, supaya tidak ngedrop, ini kita ganjal agar TPS itu tidak berputar sempurna. Nah, mentok ya, tidak mentok sampai pembatas ini ya.
Nah, tujuan ganjil itu adalah itu. Nah, ini biasanya adalah mengurangi putaran RPM-nya. Kalau tanpa ganjal pasti akan full tarikannya. Nah, kalau diganjal pasti akan mengurangi putaran di TPS. Karena apa? Pada saat putaran full, TPS-nya itu timbul kode error. Karena TPS-nya sudah mengalami gejala-gejala short atau sebagainya ya. Nah, itu adalah tujuan dari pengganjalan. Ini gunakan selang bahan bakar atau selang bensin ya. Nah, begini. Nah, tujuannya adalah gitu. Ini adalah intinya ya. Agar putaran pada knop TPS ini tidak full mentok sehingga tidak mengakibatkan RPM menjadi ngedrop. Itu adalah intinya. Gunakan selang, potongan selang seperti ini ya. Agar potongan selang ini tidak terlepas, lakukan pengeliman pada selangnya dengan menggunakan Alteco. Nah, begini ya, kita teteskan sedikit cairan Alteco untuk sedikit saja, tidak usah banyak-banyak, karena pasti akan mengunci selang ini supaya tidak bergerak, tidak lepas. Jadi akan permanen dan TPS-nya itu tidak error lagi. Itu adalah intinya. Oke, saya akan bersihkan throttle body, jalan bensin tadi ya, yang berada di silinder kop. Kemudian kita akan pasang, kita akan tes kembali. Hanya dengan Alteco TPS itu normal kembali. Oke, selesai semuanya. Setelah dibersihkan, saya bersihkan semuanya ya. Dan saya tadi pasang selang bensin ya, yang seperti di video tadi. Kemudian setelah ini terpasang semuanya, langkah selanjutnya adalah lakukan reset di DLC ya. Motornya ini harus direset dulu ya. Tadi kan ada kedipan 8 menunjukkan ada mil berkedip 8 sensor TPS tentunya ya. Harus direset dulu supaya apa? Mengembalikan program ulang di ESU dan menghapus sejarah-sejarah yang berada di ESU. Jadi di ESU itu tidak terdapat lagi sejarah kerusakan atau tanda-tanda kerusakannya. Oke, langsung saja kita hidupkan motornya, kita akan tes apakah ada perubahan atau tidak. Mil menyala ya. Nah, kita tunggu sebentar apakah ada kedipan. Nah, ini sudah tidak ada kedipan karena mil sudah saya reset ya pada ESU-nya. Saya hilangkan histori kesalahannya. Oke, langsung saja kita akan start. Nah, motornya hidup ya. Ini hidup lah ya. Kita tunggu sebentar supaya efeknya itu turun sebentar ya. Nah, setelah mulai panas, langsung kita petot pada gripnya ya. Motor ini tidak ngedrop lagi pada posisi RPM atas. RPM atasnya itu sudah normal kembali dan TPS-nya tidak perlu ganti baru. Yang lama masih bisa digunakan asalkan diganjel seperti tadi. Oke, selesai untuk sharing kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.